Yuk. Ya. Yuk, dimulai. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kamu politik itu apa sih? Politik itu adalah proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dan untuk menyelesaikan suatu masalah khususnya di masyarakat dan juga di negara. Politik itu suatu ilmu pengetahuan tentang pemerintahan, tentang negara, pengetahuan bagaimana kita berwarga negara. Atau polisi adalah seni dalam mengambil kebijakan atau keputusan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintah atau negara. Selama ini stigmanya itu lebih cenderung baik atau buruk. Sebenarnya stigma ini terhadap politik atau polisi itu bisa kayak dua mata pisau sih, bisa baik atau buruk tergantung dari sudut pandangnya. Politik itu tuh kayak suatu sistem yang mana nih kegunaannya tuh untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau kewenangan ya, yang tujuannya itu untuk membangun tatanan suatu masyarakatan di suatu negara. Kalau untuk stigma baik atau buruk sebenarnya relatif sih ya. Kalau untuk dari politik itu sendiri, aku lihat sih karena negara kita demokratis kan pasti itu bagus gitu. Karena politik itu menurut aku adalah cara bagaimana menyatukan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Stigma selama ini itu baik atau buruk? Kebanyakan yang aku lihat ya stigma politik di kalangan masyarakat itu buruk. Baik atau buruk ya? Dibilang buruk ya nggak buruk, dibilang baik juga ya nggak tahu. Tapi bagi saya sih baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi serem juga ya, nggak tahu deh. Tahu nggak sih pilkada Kabupaten Indramayu itu kapan? Yang saya tahu pilkada itu dilaksanakan pada 9 Desember 2020 ini serentak satu Indonesia. Desember ya. Sebenarnya nggak tahu sih tepatnya itu kapan. Kalau nggak salah sih serentak ya, sesuai dengan pilkada serentak di Indonesia. Jadi pilkada Kabupaten Indramayu itu akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Sebenarnya pilkada itu serentak itu tanggal 9 Desember 2020. Nanti pada gini ya. Pelaksanaan pilkada Kabupaten Indramayu itu tanggal 9 Desember 2020 nih ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikutin kegiatan dari pilkada Kabupaten Indramayu nih ya. Jika pilkada adalah pesta rakyat, kenapa sih stigma yang muncul selama ini negatif? Dari sampah ini negatif. Enggak, biasa aja. Justru dengan adanya pilkada itu kita bisa tahu, kita bisa mencari sosok-sosok siapapun yang bisa dijadikan nonoman atau pemimpin yang terbaik buat kita gitu. Jadi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wastabiqul khairat. Mungkin karena ada faktor dari beberapa oknum yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan pastinya. Pilkada itu cuma obrol janji, cuma bagi-bagi uang, bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako, cuma sebatas itu gitu yang mereka tahu. Padahal kan di mana pilkada itu sebenarnya memperkenalkan para calon pasangan politik nih, calonnya nih yang akan maju ini, paslonnya ini memperkenalkan gitu. Mereka memperkenalkan nih dari partai ini, memperkenalkan berikut dengan visi dan misinya. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa kalau pilkada itu kan memberikan kayak visi dan misinya mereka. Tapi terkadang saat fasilitator tersebut atau tokoh politik itu memberikan janji atau visi misinya, kebanyakan orang itu mengingkari atau tidak memberikan atau merealisasikan janji-janji atau visi dan misinya tersebut. Masyarakat itu terlalu banyak tipikal, banyak mendengar berita-berita negatif tentang politik itu. Nah mungkin selama ini akses berjual-jualnya itu kurang terbuka gitu, jadi kurang dapat lagi. Kemudian kurang komunikatif sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Bagaimana menurut kamu soal tokoh politik dari kalangan milenial? Kalau menurut saya itu suatu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau memang mereka dari masyarakat yang milenial itu mampu dan sekiranya mumpuni untuk menanggung satu hal yang ada di politik, itu menurutku bukan suatu hal yang salah sih. Karena menurutku anak-anak muda juga harus bisa terlibat dalam sistem yang memang sedang ditentukan dalam pemerintah itu ya. Nih, kaum milenial itu berasal dari tahun 1980-an sampai 2000, itu berarti otomatis sekitar umur 21 tahun sampai umur 40 ya maksimal.
Itu sih luar biasa. Aku benar-benar acungin jempol dan sangat mengapresiasi untuk kaum milenial yang mau dan mampu dan mumpuni juga untuk ikut serta dalam ke tokoh politik kan. Bagaimana menurut kamu soal tokoh politik dari kalangan milenial? Ya bagus dong. Biasanya kalau kaum milenial itu banyak ide, terus unik-unik dalam segala terobosannya. Bukan berarti yang tua-tua juga enggak sih, tapi atau aku kayak gitu kali ya. Kalau yang milenial tuh ya satu sisi lain juga umurnya masih muda, jadi kreativitasnya juga masih wah. Bagus. Kalau kaum milenial perlu didukung. Ya bagi saya kalau calonnya itu memiliki potensi yang baik, integritas yang sangat baik dan klasifikasi yang baik juga, kenapa enggak gitu? Toh selama ini kaum milenial pasti memiliki inovasi yang bagus, pasti juga memiliki kebijakan-kebijakan yang baru juga, yang fresh juga untuk masyarakat. Jadi kenapa kita nggak mendukung juga? Toh politik itu untuk siapa saja. Nah, kalau menurut saya pribadi itu lebih mendukung orang-orang yang milenial. Kenapa? Karena kalau misalnya generasi muda itu saat ini tuh bisa memimpin, kemudian punya inovasi, kemudian tidak terhubung dengan metode atau ajaran yang lama, sehingga mungkin akan memberi perbaikan terhadap kondisi kita gitu. Jadi bersifat dinamis gitu. Jika para calon kepala daerah melihat video ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mewakili harapan kamu sebagai milenial untuk membangun Indramayu ke depan? Saya berharap sih untuk siapapun kepala daerah yang melihat ini atau calon kepala daerah yang melihat ini, saya berharap tetap memajukan tentang isu pendidikan, tentang menggarisbawahi tentang isu pendidikan. Karena selama ini yang ada di Indramayu, data Dinas Pendidikan tahun 2019 itu menyebutkan bahwasanya hanya 5,9 tahun Indramayu itu untuk rata-rata sekolah. Jadi hanya kita sampai sekolah dasar. Kesananya mungkin memang ada beberapa masyarakat yang sudah paham arti pendidikan pentingnya, jadi bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi. Tapi selama ini juga banyak juga yang hanya sampai sekolah dasar dan akhirnya pergi ke luar negeri. Untuk itu, untuk seluruh calon pemimpin nanti untuk Pilkada Indramayu, tentunya saya berharap tetap melanjutkan isu pendidikan, karena walaupun kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, tanah kita sangat luas, luas pantai kita juga sangat panjang, tapi jika kita tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, itu untuk apa? Banyak pariwisata seperti Pantai Balongan, Pantai Mangrove dan lain sebagainya itu cuma kekurangan mereka di wisata itu tidak adanya toko ataupun yang suatu toko khusus untuk menjual makanan khas Indramayu, barang-barang khas Indramayu itu kurang di situ. Seenggaknya dibangunlah suatu toko kayak gitu untuk pendapatan Indramayu juga, untuk mempekerjakan, membuka lowongan pekerjaan untuk para masyarakat Indramayu juga, itu kan lebih bagus gitu. Terus juga ada yang baru-baru ini Desa Tike katanya, di mana tuh? Di Jumbleng, ya, di Jumbleng, Kampung Tike katanya. Kalau saya sih dari pariwisata ya, Indramayu itu sebenarnya indah loh. Indramayu itu punya banyak tempat wisata yang berpotensi lah. Kayak saya sendiri ceritakan Pulau Biawak atau pantai-pantai. Saya nggak bilang pantai-pantai di kota karena kalau di kota sih kayaknya udah lumayan ya fasilitasnya. Kalau misalnya maaf ya, yang di pelosok-pelosok kayak misalnya Pantai Limbangan itu kan sebenarnya bagus gitu. Mereka semua tuh punya potensi, tapi karena aksesnya yang tidak mendukung, fasilitasnya yang tidak mendukung, itu yang buat wisatawan itu belum tertarik untuk datang ke Indramayu. Padahal itu bisa menjadi daya jual Indramayu loh. Kalau misalkan Indramayu bisa. Nah, kalau misalnya dari segi kesehatan, itu yang saya inginkan itu adalah saya harap bupatinya itu lebih mendukung lagi terhadap preventif dan promotif, karena pencegahan itu jauh sangat lebih murah sekali gitu dibandingkan kita harus mengobati gitu atau merehabilitasi pasien-pasien yang udah kena penyakit gitu. Mungkin kalau saya
pengen lebih ke daerah lingkungannya nih ya. Di Indramayu itu kan sebenarnya kita udah bagus banget. Cuma memang terkadang kita itu untuk lingkungan masih terlihat sangat minim banget gitu ya. Contohnya di bidang pariwisatanya aja, banyak banget di tempat-tempat pariwisata itu yang masih banyak sampah dan segala macamnya itu. Kayak contoh di pantai kita masih banyak sampah segala macam. Mungkin untuk dinas-dinas terkait yang menangani hal itu diharapkan untuk bisa lebih ekstra lagi untuk memberikan kenyamanan gitu ya untuk masyarakat Indramayu juga, agar bisa terbentuknya Indramayu yang sangat bersih gitu ya kalau kata aku. Cuma ini juga butuh peran aktif dari masyarakat Indramayu untuk menciptakan hal itu menurutku. Wedi ditonton. Harapan aku nggak muluk-muluk, semoga pemerintah ke depan lebih senang akan seni, lebih perhatian kepada seninya lebih banyak gitu. Dan di Indramayu sering diadakan pertunjukan seni begitu. Kalau dulu soalnya gini, dulu tuh zaman aku kecil tuh kalau di alun-alun tuh setiap tanggal 17 selalu ada yang namanya gelar senja. Pernah denger nggak? Ayo. Gelar senja tuh biasanya agendakan atau dipertontonkan itu setiap tanggal 17 jam 4 menuju ke maghrib gitu deh. Itu selalu di alun-alun, di bambu-bambunya tuh, yang tugu bambunya itu di situ. Jadi biasanya yang dipertontonkan tuh yang di show kan itu ada sintren, kemudian ada berokan, pokoknya macam-macam tentang kesenian Indramayu. Jadi saya berharap seperti itu, gelar senja ada lagi di Indramayu, ataupun kalau bukan gelar senja, gelar-gelar yang lainnya, atau gelar tikal atau gelar apa bela, pokoknya yang penting pemerintah ke depan ini, menurut saya ya, ini harapan saya, lebih memperhatikan para seniman, kemudian juga lebih aware. Apa sih aware tuh? Ya gitu deh. Aduh, bahasa Inggris lebih suka atau lebih perhatian banget kepada seni dan budaya Indramayu. Begitu harapannya. Bye-bye.